Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan ya ke tempat duduknya. Ya, silakan masuk ya. Silakan masuk. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke ruang ini. Sebelumnya saya izin dulu ya. Ada yang tahu nggak kenapa adik-adik dipanggil ke ruang ini? Ada yang tahu? Enggak, oke ya. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang dinamakan bimbingan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar bimbingan konseling kelompok? Belum, oke. Belum tahu ya bimbingan konseling kelompok itu apa? Oke ya. Saya jelaskan ya. Bimbingan konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan mengentaskan sebuah permasalahan tapi secara berkelompok gitu ya. Nanti masing-masing anggota kelompok itu siapa? Yaitu kalian semua akan mengentaskan sebuah permasalahan dengan cara kita saling bertukar ide, gagasan, pikiran kita. Jadi semuanya bebas berpendapat seperti itu. Apa sih tujuannya bimbingan konseling kelompok itu gitu ya? Jadi bimbingan konseling kelompok ini ada tujuannya. Salah satu tujuannya itu yaitu mampu berbicara di depan, karena kita ini kan kenapa duduknya seperti ini, agar adik-adik semua ini bisa saling melihat, oh ada anggota kelompoknya yang ini, yang ini, yang ini gitu ya. Jadi karena kita duduk seperti ini itu sebagai acuan juga untuk kita berani gitu ya, untuk ngobrol di depan banyak orang seperti itu. Selanjutnya dengan adanya bimbingan konseling kelompok ya, kita juga dapat mengendalikan diri kita dan rasa emosi kita. Setelah itu dapat juga menjalin keakraban antara anggota satu dengan anggota yang lainnya seperti itu. Sebelum kita mulai kegiatan ini ya, alangkah baiknya kita berbahas terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin lah? Ada yang mau mimpin? Saya Iya boleh. Silakan. istilah dan mustaqim dan Alhamdulillah ya, selesai. Karena kita akan masuk ke kegiatan ini ya, tapi lebih baiknya kalau kita saling mengenal gitu ya. Kita akan perkenalan satu-satu ya. Dari saya dulu, oke, nama saya Siti Zahro Amanah, biasa dipanggil Zahro. Saya mahasiswi semester 5 di Unindra jurusan bimbingan dan konseling. Oke, ada yang mau perkenalan? Dilanjut. Siapa yang duluan? Ada yang duluan? Silakan. Kenalkan nama panjangnya, nama panggilannya dan kelas berapa. Ada yang duluan? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kika Syahzada, bisa dipanggil Kiko. Aku sekarang lagi di kelas 7. Oke, ada lagi selanjutnya? Ya boleh. Nama aku Ananda Ramadhani, dipanggilnya Anin, aku kelas 7. Lanjut. Oke, selanjutnya? Iya boleh. Nama aku Ratu Gaulisha, biasa dipanggil Ratu, aku di kelas 7. Oke, selanjutnya? Nama aku Harinisa Zahri, Harinisa, di kelas 7. Kelas 7. Oke. Terus selanjutnya? Nama aku Kaisar Sekarang, dipanggil Kia, aku di kelas 7. Kelas 7. Oke. Selanjutnya? Aku nama Putri Sisa. Aku nama Putri Sisa. Oke, kelas 7 juga ya. Selanjutnya? Nama aku Adinda Beda, bisa dipanggil Bella. Aku kelas 7. Kelas 7 juga. Oke, selanjutnya? Nama aku Citra Nurhani, biasa dipanggil Anin. Kelas 7 juga. Oke.
itu juga. Oke, terus selanjutnya. Oke, nama siapa dulu? Ya. Nama aku Nadia Samatir, bisa dipanggil Nadia. Aku kelas 7. Yang terakhir? Nama aku Setiari Pemirsa, bisa dipanggil Minta, kelas 7. Kelas 7. Oke. Karena kita sudah perkenalan nama, ya. Untuk lebih meningkatkan pikiran kita agar lebih mengenal, nanti kita akan ini ya melakukan sebuah permainan di rangkaian nama di mana orang pertama yaitu nanti sebelah kanan saya akan menyebutkan namanya. Misalnya contohnya nama saya Zahro, di sebelah kanan saya ada siapa namanya? Ratu. Nama saya Zahro, di sebelah kanan saya ada. Nah nanti Ratu akan melanjutkan. Ya, di sebelah saya ada Zahro, nama saya Ratu, di sebelah saya ada, lanjut terus, tapi orang itu harus menyebutkan nama orang sebelumnya, gitu ya, paham ya? Oke, kita mulai ya, kayak nama ini dimulai dari Ratu. Nama saya Ratu, di sebelah saya ada. Di sebelah kiri saya ada Ratu, saya Keiko, dan di sebelah kanannya ada. Di sana ada Ratu, Keiko, saya Amin, dan di sebelah saya ada. Di sana ada Ratu, Keiko, Amin, nama saya Rizka, dan di sebelah kanan saya ada. Di sana ada Ratu, Keiko, Amin, Lisa, nama saya Kia, di sebelah kanan saya ada. Di sana ada Ratu, Keiko, Amin, Lisa, Kia, dan saya Mahmudra. Di depan saya ada. Ada Ratu, ada Keiko, Amin, Lisa, Kia, Nora, dan saya Gita. Dan di sebelah kanan saya ada. Di sana ada Ratu, Keiko, Amin, Lisa, Kia, Nora, Gita, nama saya Dewi, dan di sebelah saya ada. Nama saya Vera, di sebelah sana ada Ratu, Keiko, Amin, Lisa, Kia, Nora, Gita, India, dan di sebelah kanan saya ada. Nama saya Keisha, di sana ada Ratu, Keiko, Amin, Lisa, Kia, Naura, Gita, Imin, Tira. Dan di sebelah saya ada. Nama aku Nadia, di sebelah sana ada Ratu, Keiko, Amin, Lisa, Kia, Naura, Gita, Imin, Tira, Keisha. Dan di sebelah saya ada. Di sana ada Ratu, Keiko, Amin, Lisa, Kia, Naura, Gita, Imin, Tira, Keisha, Nadia, dan saya Hanya. Dan di sebelah saya ada. Ratu, Keiko, Anin, Nisa, Kia, Naura, Dita, Ingrid, Vira, Keisha, Nadia, Hania, dan saya Zahra. Oke ya. Selama kegiatan bimbingan dan konseling ini ada beberapa asas yang harus kalian ketahui, yaitu di mana asas-asas yang ada dalam bimbingan konseling ini. Yang pertama ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu kita harus saling terbuka, harus saling bebas berpendapat, apapun itu boleh kalian utarakan, boleh kalian sampaikan, karena di dalam konseling ini terdapat asas keterbukaan. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah asas yang harus sama-sama kita lakukan ya. Jika nanti ketika pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling kelompok ada hal-hal pribadi yang akan disampaikan, maka selama kegiatan ini nanti berlangsung dan ketika selesai nanti tidak boleh sampai kegiatan ini, apa yang sudah disampaikan dalam kegiatan ini bocor keluar. Jadi cukup hanya kita aja yang tahu apa yang terjadi di kegiatan ini, gitu ya. Oke, selanjutnya seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, kita akan melaksanakan bimbingan konseling kelompok seperti itu ya. Sudah pada siap? Gimana? Sudah siap? Oke, untuk meningkatkan kehangatan, kita akan melakukan satu permainan lagi ya. Satu permainan ini judulnya adalah apa ya? Kalau misalnya saya mengatakan lingkaran kecil, maka kalian harus membuat lingkaran besar. Kebalikan, ya. Jadi kalau misalkan saya mengatakan lingkaran besar, maka kalian harus membuat lingkaran kecil. Oke, bisa? Bisa. Sekarang kita siap-siap untuk permainan ya. Oke, sekarang
saya akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti silahkan kalian praktekkan. Oke, jangan sampai salah. Ya, kita akan bermain untuk selama kegiatan nanti kita bisa jauh lebih fokus. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Sekali lagi ya, kita lebih cepat ya. Kuncinya adalah kebalikannya. Oke, 1, 2, 3. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ayo, siapa yang salah? Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Ayo, siapa yang salah? Oke, seperti itu ya. Bisa kita mulai ke acara intinya? Ya, kita akan mulai ke kegiatan inti, yaitu kita akan mengemukakan sebuah topik permasalahan, di mana permasalahan ini berkaitan dengan bully. Apa sih temanya permasalahan ini yang kita bahas adalah bully? Karena bully itu sudah sering terjadi ya di usia berapapun pasti pernah dan sering mengalami bully gitu misalnya ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bully? Ada yang mau menjawab apa itu bully? Ada yang tahu apa itu bully? Iya. Bully itu memojokkan seorang secara verbal dan fisik. Secara verbal dan fisik. Oke, boleh. Ada lagi yang mau berpendapat apa sih bully? Perlakuan seseorang yang dapat membuat mental seseorang jatuh dan dapat memicu melakukan fisik. Oke, bagus ya. Apa lagi? Ada yang tahu apa itu bully? Ada yang tahu apa itu bully? Tahu? Oke, kan senyum-senyum. Ada yang tahu apa itu bully? Iya, Pak. Bully itu melakukan kekerasan fisik maupun non fisik. Tujuannya itu untuk menjaga mental seseorang dan bisa berdampak jangka panjang. Oke. Ada yang pernah merasa terbully di sini? Ada yang tidak. Ada yang siapa aja yang pernah merasa terbully? Ada yang pernah? Oh, pernah dia pernah merasa terbully. Oke, selain dia ada yang pernah terbully? Oh, Hania. Keiko juga. Oke. Naura. Amin. Ada yang tahu nggak bully itu bentuknya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya bully itu kayak gimana sih contoh bully itu? Ada yang tahu? Iya. Mengolok-olok teman, iya. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu bully itu bentuknya seperti apa? Bukan kekerasan fisik. Melakukan kekerasan fisik, oke. Lagi? Body shaming, iya. Masuk bully juga. Ada lagi? Ada yang tahu bentuk bully seperti apa? Cyberbullying. Iya, benar. Cyberbullying ya, itu sering banget ya terjadi. Iya, ya. Ada lagi? Yang tahu apa itu bully? Bentuk bully seperti apa? Contohnya seperti apa? Gitu? Oke ya. Tanpa kita sadari ya terkadang bercanda yang awalnya hanya bercanda ternyata dengan mengolok-olok teman, padahal kita lihat bercanda ya itu juga termasuk dari tindakan bully gitu. Ada yang tahu nggak dampak dari membuli itu apa? Dampak dari depresi, iya bisa bikin orang depresi. Lalu ada yang lagi? Korban sindrom. Iya benar. Ya kalau orang udah trauma itu bisa bahaya ya. Kenapa? Karena trauma itu susah diobatin. Dia harus beberapa kali melakukan sesi konseling agar traumanya itu hilang. Ada lagi yang bisa ngambil tahu dampak? Buka
Iya. Kalau misalnya kekerasan fisik itu bisa menyebabkan si korbannya luka-luka ya, entah itu badannya lebam ya, itu untuk luka ringan. Kalau misalkan luka berat bisa patah tulang ya, seperti itu. Ada lagi dampak dari bullying. Lagi? Iya. Menyakiti diri sendiri. Contohnya? Iya, benar. Jadi orang kalau misalnya udah terkena depresi gitu ya, karena tidak bisa melampiaskan, jadi dia melampiaskannya ke dirinya dengan cara melukai diri sendiri, yaitu namanya adalah self harm seperti itu. Ada lagi yang bisa mengungkapkan dampak dari bully itu apa? Menyebabkan kematian. Iya, ya paling fatalnya adalah menyebabkan kematian. Kalau misalnya kalian ada nggak yang pernah melihat teman kalian dibully misalnya? Ada yang pernah melihat temannya dibully? Pernah? Apa yang kalian lakuin kalau misalkan lihat temannya dibully? Oh iya, ditegur gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya tidak ditegur, apa yang akan terjadi? Iya, bakal berlanjut terus ya. Kalian tahu nggak apa sih penyebab orang itu ngebully orang lain? Dia tahu? Karena Dendam, bisa juga karena dendam. Ada yang lagi? Kalah saing, iya, merasa tersaingi, merasa waduh ini dia kayaknya bahaya nih buat hidup saya, seperti itu. Ya, ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Kenapa dia bisa membuli orang lain? Karena fisiknya berbeda, kemudian terus kepuasan tersendiri. Iya, biasanya orang kalau ngebully itu ada beberapa motif ya. Benar yang tadi kalian sebutkan, itu salah satu motifnya, dan bisa juga sebagai penyalur kepuasan diri dia ya, seperti yang tadi Keiko bilang, karena mungkin dia juga ingin memberikan rasa puas kepada diri dia dengan cara membuli orang lain dan menyakiti orang lain. Kalau misalnya perilaku membuli itu perilaku yang baik atau tidak? Tidak. Maka seharusnya apa yang kita lakukan? Kalau misalnya melihat ada orang yang membuli orang lain, mengingatkan. Kalau misalnya ternyata dia tetap membuli, dilaporkan kepada yang berwajib. Oke, kalau misalnya di sekolah maka dilaporkan kepada guru, boleh ke guru wali kelasnya, ya boleh ke guru BK-nya, seperti itu. Kalau misalnya ternyata dia tetap melakukan tindakan bullying, ya, dan bullyingnya itu yang menyakiti secara fisik, dan kalian melihat secara langsung, apa yang akan kalian lakukan? Menolong orangnya, iya. Karena kalau misalkan kita tidak menolong orangnya dan kita hanya melihat teman kita sedang membuli, itu berarti kita tidak bisa ya, tidak memiliki rasa empati dan simpati kepada orang tersebut, seperti itu ya. Oke. Jadi ada yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dampak bullying itu seperti apa, bullying itu seperti apa, contoh bullying itu seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau? Jangan membuli orang karena itu tidak baik. Boleh. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Kita tuh harus menjauhi bully karena bully itu tuh dampaknya jangka panjang. Terus kita juga nggak tahu apa yang akan dilakukan sama orang yang dibully, dan memang menjadi anak tuh jadi kita harus Iya. Karena dampak bullying itu bukan hal yang sepele ya. Kalau misalnya nanti kita melihat
salah seorang teman kita sedang dibully atau sedang baik itu secara fisik maupun non fisik, baik secara verbal maupun non verbal gitu ya, atau mungkin misalnya saya berbully, nah kita sebagai teman yang baik harus menolong ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya kalau misalkan dampak bully itu tidak baik ya, karena dampaknya itu akan jangka panjang, entah misalnya dia depresi, dia trauma. Kalau misalnya dia depresi dan kehilangan rasa semangat untuk hidup, maka itu bisa menyebabkan kematian seperti itu. Maka solusinya adalah kita harus saling menjaga kerukunan di antara teman kita gitu ya, menjaga antar teman, menjaga keakraban gitu ya. Karena kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini ya, maka berakhir sudahlah acara kegiatan pada saat ini. Kalian bisa memberikan pesan atau mungkin manfaat apa nih yang sudah didapatkan dari kegiatan ini? Ada yang mau? Ya. Kalau yang aku dapat dari kegiatan ini, aku jadi tahu apa itu bullying, dampak bullying, terus cara menghindari bullying. Terus ya, pokoknya pesannya kita harus saling menjaga satu sama lain juga. Oke, ada yang mau menambahkan dari Nisa? Dan kegiatan ini saya jadi tahu kenapa kita tidak boleh melakukan bullying, karena banyak sekali dampaknya yang mempengaruhi orang yang tidak bullying. Oke, ada yang menambahkan lagi? Oke, Aku jadi tahu lebih dalam apa itu bullying, terus aku jadi bisa jaga-jaga, juga bisa menghindarin udah ngelakuin gitu ke teman-teman ini. oke, ada yang mau menambahkan? Buat ikutin acara itu jadi sebagai peringatan gitu buat kita jaga diri omongan, jaga diri perilaku. Soalnya itu kebenaran juga kan, bullying itu kita nggak sadar kalau kita itu jadi nanti orang dia susah terlalu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kesan aku mengikuti bimbingan konseling ini itu seru, kalian bisa mencari solusi segera bersamaan, dan yaitu tentang Oke, ada lagi? Pesan-pesannya untuk kegiatan ini? Ada yang memberikan pesan-pesannya? Atau masukan? Atau saran? Ada? Oke. Manfaatnya di sini tuh kita bisa belajar tentang bully, karena ternyata bully itu banyak banget ya, dari kayak self-harm dan lain-lain, apa dampaknya, terus kita juga bisa jaga diri kita. Oke ya. Ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua karena telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias ya, dengan aktif berpartisipasi, semuanya menjawab, sudah mau meluangkan waktunya ke sini gitu ya. Karena berakhir sudah kegiatan kita kali ini, mari kita tutup dengan baca doa. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Iya boleh. Istighfar dan mustahil dan doaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam